Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy. Di video ini saya akan membahas sedikit mengenai Monte Carlo Method. Jadi, apa itu sih Monte Carlo Method? Jadi, Monte Carlo adalah kelas algoritma komputasi yang luas yang mengandalkan pengambilan sampel acak berulang untuk mendapatkan hasil numerik untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Nah, sekarang kita akan masuk di simulasi Monte Carlo untuk mengestimasi nilai pi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi, algoritmanya yaitu step 1 kita initialize variable circle points, square points, dan interval, dan set ke 0. Terus step kedua kita buat random point sumbu x dan juga random point di sumbu y. Dan step keempat kita gunakan rumus d sama dengan x dikali x atau x pangkat 2 ditambah y dikali y atau y pangkat 2. Nah, di step kelima ada comparison atau perbandingan, yaitu jika d kurang dari sama dengan 1, kita increment circle points. Terus step ke-6 kita increment square points. Step ke-7 kita increment interval. Jika increment kurang dari no of iteration, kita ulang selama dari 2 kali maksudnya. Terus step ke-9 kita hitung nilai pi sama dengan 4 dikali circle points dibagi square point. Terus step terakhir kita terminate. Oke, kita langsung masuk aja di programnya. Jadi di sini saya sudah buat file cpp dengan nama Monte Carlo p.cpp. Pertama kita include iostream. Yang kedua kita include cstd_lib. Terus yang ketiga kita include ctime. Terus kita buat fungsi mainnya, kita return exit sukses. Nah, jadi yang pertama kita akan buat yaitu kelas dengan nama Monte Carlo of P. Nah, terus kita akan buat private member dan juga public member. Nah, di private member ini kita akan buat integer, maksudnya double, len x, terus len y, terus p, dan origin dist. Dan juga kita akan buat dengan integer circle, akhirnya circle points sama dengan 0, terus square point sama dengan 0. Oke, kurang lebih seperti ini propertiesnya yang kita akan gunakan. Terus di public member kita akan buat constructor Monte Carlo of Pi. Terus kita menggunakan fungsi std_cren, terus time buka kurung, dalam kurung kita set 0 untuk ngeset waktu sebagai 0 atau nilai kosong. Nah, terus di sini kita akan buat virtual method, virtual void dengan nama Monte Carlo. Jangan, kita buat generate Monte Carlo of P. Nah, jadi yang pertama kita akan lakukan yaitu kita membuat define makro interval. Kita set nilainya sebagai 100. Nah, di dalam metode ini kita akan buat loops, yaitu auto
I sama dengan 0, I kurang dari interval dikali interval, setelah itu kita increment. Nah, dalam ini kita akan gunakan properti yang pertama, yaitu run x sama dengan double std ran, terus kita modul atau persen dengan interval tambah 1. Nah, setelah itu kita bagi dengan interval. Nah, sama seperti yang run y, kita gunakan lakukan yang sama. Buat double std ran, kita persen dengan interval ditambah 1 dan kita bagi dengan interval lagi. Oke, save. Nah, setelah itu kita akan initialize origin dist sama dengan ran x dikali ran x. Nah, seperti algoritma yang tadi kita sudah lakukan, yaitu D sama dengan X dikali X ditambah X maksudnya ditambah Y dikali Y. Oke, setelah itu kita tambah ran Y dikali ran Y. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk di comparison. Jika origin dist kurang dari sama dengan 1, kita increment circle points plus. Setelah itu kita increment juga square points plus. Nah, oke. Setelah itu kita lakukan initialize p sama dengan double 4 dikali circle points dibagi square points. Oke, initialize p sudah selesai dan kita akan ngeprint atau terminate value yang pertama, yaitu ran x, setelah itu ran y, mungkin aku akan tambah spasi di sini, dan ran y. Setelah itu spasi lagi circle points. Oke, setelah itu square points. Nah, di sini kita tambah tanda kurang di sini untuk membandingkannya dengan square point sama nilai pi. Nah, seperti ini. Kita gunakan std_inline untuk enter. Kali lagi std_inline. Oke, kita format dulu, lihat rapi. Nah, setelah itu kita akan masuk di comparison yang kedua. Jika i itu dari mana? I dari ini, interval ini atau increment. Jika i kurang dari 20, maka
kita gunakan std get char untuk meminta input. Nah, sorry, tidak ketinggalan di sini. Nah, oke. Oke, kita periksa dulu. Nah, setelah itu di luar loopingan kita akan print final estimation ya. Final estimate value of P is. Nah, kita panggil property P yang sudah dikalkulasi dan kurung. Oke, di fungsi mainnya kita akan buat objeknya dari kelas Monte Carlo OP. Kita pasti aja di sini kita buat method mungkin dengan nama mcp aja, dengan new Monte Carlo OP, maksudnya Monte Carlo OP. Nah, kita panggil objek mcp, terus kita panggil method yang sudah kita buat ini, generate Monte Carlo of P. Copy dan kita paste di sini. Nah, baik, jadi programnya sudah selesai. Kita akan coba apakah berjalan dengan sempurna atau tidak. Oke, kita running. Oke, sepertinya programnya berjalan dengan baik. Jadi misalnya kita input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka final estimate value of pi is 3,10,28. Oke, jadi mungkin seperti itu aja untuk program untuk menghitung estimasi nilai dari pi. Jadi nilainya adalah 3,1028. Jadi kurang lebih seperti ini prosesnya, lumayan panjang juga. Ini bisa terbilang cukup cepat karena kita ngeset intervalnya hanya 100. Mungkin kalau kita set sekitar 1000 atau 10.000 mungkin akan makan waktu lama, karena ini untuk contoh kita hanya buat 100 saja. Oke, baik, sekian video simulasi Monte Carlo untuk estimasi nilai pi dari saya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like.